Zainab radhiyallahu anha merasa sangat gelisah lah ya kan. Kenapa? Karena tidak pernah terlintas di pikiran Zainab bahwa suaminya akan melawan ayah kandungnya sendiri di medan perang. Padahal baik Rasulullah maupun Abul As sama-sama sosok yang sangat dicintai oleh Zainab kan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi di malam Selasa ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah Islam, yaitu kisah cinta beda agama dari salah seorang putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab dengan suaminya yang bernama Abul As bin Robi. Kisah mereka ini bisa dibilang sedih kali Mereka mengalami hubungan LDR, tapi bukan long distance relationship ya, melainkan long distance religion, cinta beda agama. Tapi sebelum itu seperti biasa aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang aku sampaikan ini aku dapat dari berbagai sumber ya. Ada dari Ustadz Khalid, ada dari Ustadz Hanan Attaqi, dan juga berbagai sumber lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kali masukkan di kolom komentar di bawah ya. Nah pasti udah penasaran kali kan kalian gimana kisah cinta mereka, langsung aja kita masuk ya. Check it out. Oke jadi Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha ini merupakan putri sulung dari Nabi Muhammad SAW dari pernikahan Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Zainab lahir pada tahun 600 Masehi atau pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Sejak kecil Zainab radhiyallahu anha dikenal sebagai perempuan yang sangat berakhlak mulia. Zainab ini terbiasa meringankan tugas ibunya dalam mengurus urusan rumah tangga serta juga mengasuh adik-adiknya. Oleh karena itu pada saat Zainab beranjak dewasa, banyak sekali nih laki-laki yang berniat untuk meminang Zainab untuk dijadikan istri mereka. Nah salah seorang dari pria-pria tersebut adalah Abul As bin Robi ini. Abul As merupakan pria keturunan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan ibundanya Zainab, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan menurut beberapa riwayat Abul As ini merupakan putra dari bibinya Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Halah bin Khuwailid ya. Nah pada suatu hari Abul As yang mendengar kemuliaan seorang gadis bernama Zainab binti Muhammad ini pun datanglah langsung ke rumah Rasulullah untuk melamar. Di hadapan Rasulullah, Abul As pun berkata, "Wahai Muhammad, saya ingin melamar putri engkau yang bernama Zainab. Bersediakah engkau menikahkan dia dengan saya?" Kata Abul kan. Nah mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah nggak langsung mengiyakan Dengan lembut Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak akan menikahkan dia sebelum aku bertanya padanya." Atau bertanya pendapatnya, maksud Rasul tuh kayak gitu. Rasulullah pun langsunglah menanyakan kesediaan putrinya ini dilamar oleh Abul As. Dan ternyata Zainab radhiyallahu anha pun menyetujui lamaran tersebut dengan pertimbangan bahwa Abul As ini memang adalah sosok laki-laki baik dan berakhlak mulia ayahku. Abul As yang mendengar lamaran yang diterima pun merasa senang bukan kepalang Dia dan keluarga besarnya pun langsung menyiapkan segala keperluan untuk merayakan pesta besar-besaran pernikahan mereka berdua. Dan tidak hanya pihak Abul As saja yang senang, ibunda Zainab radhiyallahu anha yaitu Khadijah radhiyallahu anha juga turut berbahagia melihat putrinya dipersunting sosok pemuda yang baik hati. Oleh karena itu Khadijah radhiyallahu anha pun memberikan sebuah kalung kesayangan beliau sebagai hadiah pernikahan kedua anaknya. Dan waktu itu Khadijah berpesan agar Zainab menjaga dengan baik pemberian tersebut. Singkat cerita pernikahan Zainab dan Abul As pun berlangsung dengan sangat-sangat harmonis dan bahagia. Mereka saling menyayangi satu sama lain serta jarang sekali terlibat dalam sebuah pertengkaran rumah tangga. Nah tapi sayangnya seiring berjalannya waktu pernikahan mereka malah dilanda satu masalah serius. Nah jadi ceritanya waktu itu setelah Rasulullah SAW menerima wahyu sebagai Rasul, Rasulullah kan mulai berdakwah tuh kepada orang-orang terdekat beliau, yaitu siapa? Para sahabat dan juga keluarga intinya Rasulullah, termasuk Zainab radhiyallahu anha. Nah mendengar ajaran yang dibawa oleh ayahnya, Zainab pun menemukan keteduhan yang selama ini belum pernah beliau rasakan. Sehingga tanpa berpikir lama Zainab pun langsung tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam dan mendapatkan julukan sebagai apa? As-Sabiqul Awwalun, atau orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah setelah masuk Islam, Zainab pun langsunglah ikut sertakan menyebarkan dakwah Rasulullah yang pada saat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah sampai pada suatu hari pada saat sedang bersantai, Zainab pun langsung melontarkan satu pertanyaan kepada suaminya Abul As. "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu tentang ayahku?" Nah mendengar pertanyaan itu, Abul As pun langsung menjawab, "Ayahmu adalah orang yang paling jujur yang pernah kutemui." Mendapatkan respon positif
positif nih dari suaminya, Zainab radhiyallahu anha pun langsung berkata lagi, tahukah engkau wahai Abul Ash, sesungguhnya ayahku adalah seorang rasul. Dia mengajarkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang disampaikan ayahku adalah kebenaran dan aku pun telah meyakini kebenaran itu bersama ibuku Khadijah. Jika engkau berkenan, marilah ikut denganku bersama-sama belajar tentang kebenaran ini, kata Zainab. Setelah mendengar jawaban istrinya, tanpa diduga-duga, penjelasan Zainab tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW ternyata membuat Abul Ash marah besar nih. Dengan tegas dia langsung berkata, wahai Zainab, aku tidak ada urusan dengan omong kosong ini ya, katanya. Sesungguhnya aku tidak suka kepada orang yang sudah mencela agama nenek moyang kita, mencela sesembahan kita, dan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum kita. Jangan pernah engkau mengajak aku untuk masuk ke dalam agama macam itu, kata Abul Ash. Dan sejak saat itulah hubungan pernikahan Zainab dan Abul Ash pun mulai diranda keretakan. Gara-gara itu pertama kali mereka meretak. Abul Ash begitu membenci fakta bahwa mertuanya sudah diangkat sebagai rasul, apalagi istrinya diam-diam sudah memeluk ajaran tersebut tanpa sepengetahuannya, kan? Kebencian itu pun semakin membesar ketika orang-orang Quraisy lainnya juga mulai memerangi dakwah Rasulullah nih. Kalian tahu sendiri kan, kebanyakan dari kaum Quraisy ini merasa tersinggung dengan hadirnya Islam pada saat itu. Mereka ingin mempertahankan agama leluhurnya, yaitu apa? Menyembah berhala. Dan gak cukup sampai di situ aja, orang-orang Quraisy juga menghasut Abul Ash agar apa? Menceraikan Zainab. Kok ceraikan aja lah istrimu itu, kami akan mencarikan engkau gadis yang jauh lebih cantik daripada dia. Tapi pada saat itu Abul Ash gak mau loh bercerai sama Zainab. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada Zainab begitu besar. Meskipun Abul Ash ini sendiri kecewa dengan agama yang dipeluk istrinya, dengan tegas Abul Ash langsung berkata, di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Dia adalah perempuan terbaik bagiku di dunia. Masih dibela. Memang sayang betul kok Abul Ash ini sama Zainab, Nah, di sisi lain Zainab pun tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau meninggalkan Islam dan kembali musyrik lagi, Sehingga mereka berdua pun tetap menjalankan bahtera pernikahan walaupun memeluk keyakinan yang berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu, Rasulullah kan mulai merasa kesulitan tuh berdakwah di Mekah kan. Banyak cacian, hinaan, sampai kekerasan nih yang membuat akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun memutuskan untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, sebelum Rasulullah dan rombongan muslimin ini pergi, Zainab radhiyallahu anha pun sempat bertanya, wahai ayahku, apakah aku perlu ikut berhijrah ke Madinah sedangkan suamiku masih belum beriman kepada Allah? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah pun menjawab, wahai anakku Zainab, tunggulah, tetaplah tinggal bersama dengan suamimu di bumi Mekah. Nah, mendengar jawaban itu, akhirnya dengan berat hati Zainab pun tetap tinggal di Mekah dengan harapan suatu saat suaminya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Nah, aku yakin juga sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok bisa, Nat? Bukannya nggak boleh itu menjalani pernikahan beda agama kan? Nah, itu dia, Jadi ceritanya pada saat itu belum turun ini ayat yang melarang bahwa sepasang suami istri itu tidak diperbolehkan menikah beda agama. Belum turun ayatnya. Jadi macam belum ada hukumnya lah gitu ya kan. Paham ya, ya? Dan lanjut lagi, singkat cerita, setahun kemudian terjadilah perang besar antara kaum muslimin sama kaum Quraisy. Perang apa namanya, Perang Badar, pintar. Nah, pada saat itu Abul Ash ini ikut berperang, tapi dalam barisan kaum kafir Quraisy. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab radhiyallahu anha merasa sangat gelisah lah ya kan. Kenapa? Karena tidak pernah terlintas di pikiran Zainab bahwa suaminya akan melawan ayah kandungnya sendiri di medan perang. Padahal baik Rasulullah maupun Abul Ash sama-sama sosok yang sangat dicintai oleh Zainab kan, Tapi meskipun demikian Zainab tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin serta memberikan keselamatan pada suaminya yang kafir itu. Waktu itu masih kafir memang. Dan tidak lama kemudian tersiarlah kabar bahwa perang Badar dimenangkan oleh pasukan muslimin. Dan berita tersebut pun membuat Zainab sangat senang karena sang ayah dan para sahabat bisa menaklukkan kaum Quraisy. Akan tetapi, kesenangan itu berubah menjadi kesedihan pada saat Zainab radhiyallahu anha mendengar kabar kalau suaminya ditawan oleh tentara muslimin. Abul Ash waktu itu diketahui di penjara di sebuah daerah bernama Yastrib,
ditahan nih. Dan kalau mau dibebaskan, maka pihak keluarga Abul Ash harus menebus dengan sejumlah uang atau barang. Memang itu peraturan pada saat berperang kala itu, Wak. Ada yang bisa ngambil ghanimah, ada juga yang bisa ngambil orang untuk nanti ditebus gitu kan. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, Zainab radhiyallahu anha pun bermaksud untuk menebus dengan satu-satunya harta yang Zainab miliki, yaitu apa? Masih ingat kalian, Wak? Kalung pemberian ibunya Khadijah. Padahal waktu itu Abul Ash ini mau ditebus sama keluarganya sendiri yang memang terkenal kaya raya kali di Mekah, Wak. Tapi waktu itu Zainab radhiyallahu anha bersikeras agar udahlah biar saya saja yang menebus suami saya Abul Ash. Dan keesokan harinya Zainab radhiyallahu anha pun mengutus saudara laki-lakinya Abul Ash yang bernama Amr bin Robi untuk pergi ke Yastrib. Sesampainya di Yastrib, Amr pun bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung dan memberikan sebuah kalung titipan Zainab. Pada saat itu Amr berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan agar suaminya bisa dibebaskan," kata Amr. Nah, pada saat melihat kalung itu, entah kenapa Rasulullah merasa, kok kayaknya saya kenal ini kalung ini, nggak asing ini. Barulah sedetik kemudian beliau langsung menyadari bahwa kalung ini adalah kalung milik Zainab yang dulu diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan di momen inilah Rasulullah pun merasa terharu sekaligus juga sedih, Wak. Beliau tidak menyangka kalau begitu besarnya rasa cinta anaknya kepada suaminya yang masih musyrik ini. Dengan sedikit berkaca-kaca, Rasulullah pun berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalung ini adalah milik anakku. Apakah kalian rela seandainya kalung ini dikembalikan kepada Zainab? Tapi apabila kalian merasa enggan, maka aku akan biarkan kalung ini menjadi milik kalian," kata Rasulullah. Nah, kaum muslimin yang tahu bahwa kalung tersebut sangat sentimental bagi Rasulullah, Wak, balik berkata lagi, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengambil sesuatu yang berharga di hatimu. Biarkan saja kalung itu kembali lagi kepada Zainab." Dan meskipun barang tebusannya ini dikembalikan, Wak, kaum muslimin tetap membebaskan Abul Ash dengan satu persyaratan khusus. Persyaratan tersebut adalah Abul Ash harus bercerai dengan Zainab serta mengembalikan Zainab kepada Rasulullah SAW. Mendengar kesepakatan itu, Abul Ash dengan berat hati menyetujuinya, Wak. Saat itu Abul Ash berpikir kalau memang inilah saatnya saya dengan istri saya harus berpisah. Perbedaan mereka cukup terlampau jauh untuk disatukan. Dan betul, Wak, setelah dibebaskan, Abul Ash pun pulanglah ke Mekah dengan membawa kalung milik Zainab itu. Sesampainya di rumah, Abul Ash pun menceritakan tentang kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan kaum muslimin. "Wahai istriku, aku sudah kembali tanpa jaminan kepada kamu lagi, tapi aku sudah melakukan perjanjian bahwa kau harus aku ceraikan." Mendengar kesepakatan itu, Zainab radhiyallahu anha pun dilanda kesedihan yang begitu mendalam, Wak. Begitu sulit bagi beliau untuk bisa berpisah dengan suami yang memang sangat dicintainya. Dan kesedihan tersebut pun semakin terasa pedih lagi pada saat beliau mendapati bahwa dirinya dalam kondisi mengandung, hamil Zainab waktu tua. Tapi lagi-lagi kesepakatan tetaplah kesepakatan. Mau tidak mau, Zainab radhiyallahu anha harus meninggalkan Abul Ash serta hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin yang lain. Betulan, Wak, keesokan harinya langsungnya Abul Ash pun langsung mengutus saudaranya yang bernama Kinanah bin Robi untuk bisa mengantarkan mantan istrinya atau Zainab ini menuju ke wilayah perbatasan yang bernama Batni Najih, ya. Dan waktu itu dengan tangis tertahan, Abul Ash berkata, "Wahai saudaraku, engkau tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkan dia berjalan sendirian. Maka tolong antarkanlah dia menuju perbatasan kota, karena di sana sudah menunggu 2 utusan dari Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama perjalanan ini, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau melindungi wanita-wanita terpelihara." Pesan Abul, Wak. Nah, adalah tuh betul nih, berangkatlah Zainab dengan Kinanah dengan menunggangi unta. Nah, waktu di tengah perjalanan, Wak, mereka dihadang nih sama 2 kelompok Quraisy yang lagi bertikai. Nah, salah seorang dari rombongan itu tiba-tiba menusuk unta yang lagi ditunggangi sama Zainab, sehingga Zainab pun terjatuh lah. Dan waktu itu Zainab langsung mengeluarkan darah segar dari perutnya. Akibat kejadian itu Zainab radhiyallahu anha mengalami keguguran. Begitu berat ujian yang harus Zainab rasakan, Wak. Selain harus bercerai dari suami yang sangat dia cintai, dia juga harus merelakan kehilangan calon buah hatinya. Ya Allah, sedih kali.
Nah, semenjak bercerai, Abul Ash ini sering dilanda perasaan rindu teramat sangat kepada Zainab. Begitu pula dengan Zainab yang juga merindukan Abul Ash bin Robi. Jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka ini masih saling memendam perasaan cinta. Dan selama menjanda, sebetulnya Zainab ini menerima banyak sekali lamaran dari pria-pria muslimin loh. Akan tetapi Zainab menolak semua lamaran tersebut. Beliau sama sekali tidak berniat untuk menikah lagi. Tahun demi tahun pun berlalu, Zainab terus berdoa tanpa putus agar suatu hari nanti Allah meridhoinya untuk kembali dipersatukan dengan Abul Ash. Itu terus doa Zainab waktu itu. Sampailah tiba waktu di mana ada sebuah peristiwa besar yang menjadi jawaban dari doa-doa beliau. Apa peristiwa itu? Masuk Nah, jadi ceritanya waktu itu pada suatu hari Abul Ash ini melakukan perjalanan dagang menuju ke negeri Syam bersama kafilah dagangnya, ya kan. Nah, dalam perjalanan pulang balik ke Mekah terjadilah sebuah peperangan kecil antar kelompok yang bernama Agul Hash dengan kaum muslimin. Bukan kelompoknya Abul Ash ya, kelompok beda nama Agul Hash ya. Nah, pada saat itu Abul Ash bersama rombongannya yang melintas yang nggak bisa terhindarkan dalam pertikaian itu, sehingga mau tidak mau Abul Ash pun ikut terlibat nih kontak fisik sama mereka berdua yang lagi bertikai ini. Nah, pertikaian 3 kelompok tersebut pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin kan. Dan sebagai konsekuensinya seperti biasa Abul Ash harus menyerahkan seluruh harta dagangan yang dia bawa untuk dijadikan harta rampasan perang oleh kaum muslimin. Memang itu peraturannya. Nah, dengan hilangnya harta dagangan itu Abul Ash jadi ngerasa takut ini untuk balik ke Mekah. Kenapa? Karena ternyata harta yang terampas tadi itu bukan cuma harta milik Abul Ash saja, melainkan ada harta orang-orang Quraisy lainnya yang memang dititipkan kepada Abul Ash. Nah, diliputi kepanikan ini Abul Ash pun akhirnya larilah ke Madinah kan untuk mencari pertolongan. Pada saat itu Abul Ash langsung berpikir, barangkali mantan istriku Zainab bisa membantuku untuk mengambil kembali harta yang dirampas ini, karena ini bukan hartaku. Nah, sampailah itu kan ke Madinah kan. Abul Ash pun langsung melakukan penyamaran supaya tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau dia adalah bagian dari Quraisy. Nah, kenapa harus nyamar nanti? Nah, itu dia, kalau sampai ketahuan Abul Ash ini beresiko ditangkap dan ditawan seperti pada saat dia kalah di perang Badar dulu kan, nggak mau dia. Nah, singkat cerita dalam penyamaran tersebut Abul Ash pun akhirnya berhasil bertemu dengan Zainab. Beliau langsung lah itu kan menceritakan maksud kedatangannya, yaitu meminta tolong supaya harta rampasan tadi bisa dikembalikan lagi sama dia. Nah, Zainab yang pada saat itu masih menyimpan perasaan cinta begitu besar, tanpa berpikir panjang pun langsunglah membantu Abul Ash. Tapi sayangnya sebelum Zainab radhiyallahu anha berhasil mendapatkan harta rampasan itu, penyamaran Abul Ash terbongkar sama kaum muslimin, ketahuan. Pada saat itu juga Abul Ash langsung dikelilingi sama orang-orang muslimin yang bersiap untuk menangkap dan mengadili Abul Ash. Tidak lama kemudian Zainab datang di tengah kerumunan itu sambil berkata, "Wahai tuan-tuan, Abul Ash bin Robi dalam jaminan dan lindunganku. Jadi sebaiknya kalian tidak menangkapnya," kata Zainab. Mendengar hal itu kaum muslimin jadi bingung bukan main lah. Mereka semua tahu bahwa Zainab dan Abul Ash ini kan udah bercerai kan, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan syar'i di antara keduanya. Tapi alhamdulillahnya di tengah keributan itu Rasulullah SAW langsung datang sebagai penengah. Pada saat itu Rasul bilang, "Wahai muslimin, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka bisa memberi perlindungan kepada saudaranya yang lain." Mendengar ucapan Rasulullah, kaum muslimin pun langsung batal nangkap Abul Ash. Zainab pun langsunglah berterima kasih atas kebijaksanaan ayahnya, dan pada saat itu juga beliau berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya jika Abul Ash dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Tapi apabila dia dianggap keluarga jauh, dia adalah ayah dari anakku. Karena alasan itulah aku melindunginya." Mendengar hal itu Rasulullah pun langsung mengiyakan sembari berpesan, "Ya, wahai putriku, muliakanlah dia pada tempatnya. Tapi jangan sampai dia menyentuhmu karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik," kata Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah tahu betul kalau putrinya ini masih menyimpan perasaan sayang kepada mantan suaminya yang terpaksa dia tinggalkan. Tapi Rasulullah tetap teguh pendirian kalau Zainab ya tetap dilarang menjalin hubungan dengan Abul Ash. Dilarang menjalin hubungan dengan Abul Ash lebih dari sekedar penjamin.
Boleh. Nah, setelah perdebatan kecil itu mereda, Rasulullah SAW pun meminta kaum muslimin untuk mengembalikan harta yang dirampas tempo hari. Dan tepat sebelum mengembalikan harta tersebut, Wak, ada nih seorang kaum muslimin kan nanyalah sama Abul Ash, "Wahai Abul Ash, apa engkau nggak mau masuk Islam aja dan mengambil seluruh harta Quraisy ini sebagai harta milikmu? Asal kau tahu ya Abul Ash ya, harta atau barang rampasan ini merupakan harta yang halal karena ini merupakan milik-milik orang-orang musyrik. Ambil aja lah, udah masuk Islam aja." Dan kalian tahu, Wak, mendapatkan tawaran itu Abul Ash justru menjawab dengan bijak. Aduh, merinding aku. "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta orang-orang yang sudah dipercayakan kepadaku." Terucap sama Abul Ash kayak gitu, Wak. Sungguh buruk awal Islamku. Rupanya di situ Abul Ash tidak mau menerima saran tersebut karena dia nggak mau masuk Islam dengan cara kayak gitu, Wak. Dia tetap ingin mengembalikan harta-harta tersebut kepada pemiliknya walaupun mereka adalah kaum musyrikin. Dan betul, Wak, setelah harta yang telah dirampas ini kembali lagi ke tangannya, Abul Ash pun langsung akan balik ke Mekah nih. Sesampainya di Mekah, Abul Ash pun langsung membagikan harta titipan tersebut kepada pemiliknya. Dah nih, bagi dah. Selesai nih, nggak ada utang aku lagi nih. Dan setelah semua harta telah habis dikembalikan, Abul Ash pun langsung berseru kepada orang-orang Quraisy yang sedang berkerumun. "Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang masih berada padaku?" Dengan serempak mereka langsung menjawab, "Tidak ada wahai Abul Ash, seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami percaya bahwa kamu seorang yang jujur dan mulia," kata Quraisy nih. Dengar itu, Abul Ash menjawab dengan tersenyum. Sudah selesai berarti. Dan sedetik kemudian, Wak, tanpa diduga-duga Abul Ash langsung mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Demi Allah tidak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah urusanku selesai dengan kalian. Langsung syahadat, Wak. Mendengar itu apa nggak terkejut kaum Quraisy yang ada depan dia tuh kan? Bahkan sebagian besar dari mereka langsung murka, Wak, karena Abul Ash ini memilih menjadi pengikut Rasulullah. Dan ternyata Allah telah menurunkan hidayah kepada Abul Ash. Sangat mungkin hidayah itu datang berkat doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh mantan istrinya yaitu Zainab. Dikabulkan sama Allah. Zainab kan dari dulu doanya itu kan, "Wak, tolonglah ketuk hati mantan suamiku supaya kami bisa dipersatukan kembali." Masya Allah. Dan sejak memeluk agama Islam itu, Wak, Abul Ash memutuskan untuk apa? Hijrah ke Madinah untuk bisa memperdalam ilmu agamanya. Dan setelah merasa ilmunya sudah cukup, Abul Ash pun akhirnya kembali menikahi mantan istrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha. Ya Allah, merinding aku. Mereka berdua akhirnya kembali dipersatukan sebagai keluarga yang utuh dengan satu iman yang sama yaitu Islam. Masya Allah. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka juga tidak berlangsung lama, Wak, karena tepat 1 tahun setelah kembali menjadi suami istri, Allah menakdirkan Zainab radhiyallahu anha wafat mendahului Abul Ash. Zainab pada saat itu wafat di usia yang relatif muda yaitu usia 30 tahun. Abul Ash sendiri pun wafat 4 tahun kemudian di masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tepatnya di bulan Zulhijrah tahun 12 Hijriah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang putri Rasulullah yang mengalami cinta beda agama. Kisah yang satu ini memang gak kalah romantis sama kisah-kisah cinta Rasulullah sendiri, Wak, ya. Dari cerita ini kita macam kembali diingatkan bahwa doa memiliki kekuatan sehebat itu, Wak. Doa bisa membolak-balikan hati seseorang serta meruntuhkan ketidakmungkinan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan, Wak, susah kali loh bagi Zainab radhiyallahu anha ini untuk kembali bisa bersatu lagi sama Abul Ash kan. Secara yang satu muslim, yang satu musyrik nih. Walaupun keduanya sama-sama orang baik ya. Tapi berkat doa-doa yang Zainab panjatkan, maka segala yang tidak mungkin pun menjadi apa? Possible. Jadi mungkin. Semoga kita semua bisa meneladani kebaikan-kebaikan mereka berdua, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.